Jadi di sini di sesi 1 kita mau jawab pertanyaan ini ya. Tujuan kuliah sebenarnya itu ngapain? Semua pasti kuliah supaya sukses, ya nggak? Semua pasti pengen sukses. Kira-kira apa faktor-faktor yang menentukan kesuksesan? Duit. Oke. Usaha. Berusaha. Oke. Faktor yang pertama itu kerja keras. Oke. Habis kerja keras pasti temennya kerja cerdas, ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu satu hal dulu ya. Pasti kita sering dengar, don't work hard, work smart, ya nggak? Jangan kerja keras, tapi kerja cerdas lah, gitu kan ya. Menurut aku, ini adalah advice ya, ini adalah motivasi yang paling buruk menurut aku. Kenapa? Kerja cerdas itu nggak menentukan kita tuh sukses atau enggak. Percuma kamu pinter banget, tapi kamu nggak kerja keras, nanti hasilnya nggak bakal ada. Ini dua-duanya harus dibarengin. Jadi percuma kalau misalnya kita, oh ya udah kerja cerdas saja, tapi ujung-ujungnya nggak kerja sama sekali, nggak ada kerja kerasnya sama sekali, ya itu sama aja bohong, nggak ada hasilnya. Ya, jadi yang benar itu harus dua-duanya. Bahkan ini faktor kesuksesan ada 4, ya. Jadi 4-4-nya ini satu level semuanya, bukannya ngegantiin. Terus nextnya, kalau udah kerja cerdas, kerjanya harus sampai tuntas, harus sampai selesai, ya, bukan setengah-setengah. Ini yang sering orang lupa. Cuman kerja keras doang tapi nggak dapat akhirnya, nggak dapat ujungnya, ya sama aja bohong. Ya, kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Satu lagi, kerja, ada yang tahu nggak? Kerja ikhlas, yes. Kerja ikhlas. Jadi kerjanya itu nggak mikirin imbalan, ya. Kerja ya udah, kerja aja. Belajar ya udah, belajar aja. Tapi dari 4 ini, ya, faktor penentu kesuksesan, kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas. Kalau kalian perhatiin tengahnya ada yang kosong. Banyak orang loh yang udah kerja keras, udah nggak ngejalanin 4-4 ini, tapi masih belum sukses. Tahu gak kenapa? Siapa yang bilang gak hoki? Angkat tangan. Nice. Karena dia nggak punya luck. Ya nggak? Bener nggak? Kita harus telan fakta ini ya. Mau kita udah dapat 4-4-nya, kalau kita nggak hoki, kalau kita nggak punya luck, ya sama aja bohong. Ya, bener nggak? Makanya di sini pertanyaan pentingnya itu, gimana caranya kita dapat luck ini, ya nggak? Luck bisa diperbesar nggak? Bisa. Oke, gimana caranya kalau bisa? Cara memperbesar luck, simple, ya. Rumusnya simple, ada 4. Oke. 1, paling bawah, meet more people. Ketemu lebih banyak orang, koneksi, ya. Kenal lebih banyak orang, nanti pasti kita bisa dapat banyak jalan, ya nggak? 2, share your work. Ini maksudnya apa? Supaya orang lain tahu kita ngapain. Nah, ada yang udah bikin CV di sini? Coba angkat tangan. Ya, CV, resume itu kita bikin supaya apa tujuannya? Supaya orang lain tahu, ya nggak? Supaya orang lain tahu kita ngapain. Itu maksudnya share your work. Oke? Kalau orang nggak tahu kita ngapain, misalnya contoh kalian nggak tahu aku siapa sebenarnya. Kalau di awal aku nggak kenalan, orang bakal mikir buat apa sih ini dengerin? Siapa sih dia gitu? Ya nggak? Dari mana sih? Nggak pernah denger aku. Ketiga, kalau ada 2 ini, search opportunities, ya, search for opportunities. Jadi kita cari peluang-peluang yang ada di luar sana. Apalagi sekarang udah ada sosial media, udah ada internet segala macam ya, udah ada AI bahkan. Ya pasti peluang itu gampang banget dicarinya. Jadi ini nggak usah dibahas terlalu panjang ya. Yang terakhir, yang keempat, find new hobbies. Ya, cari aktivitas baru, cari hobi baru. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu orang baru, bisa cerita-cerita, ya nggak? Bisa dapat kenalan, nanti ditawarin apa, tawarin ini, tawarin itu, ya, dari hobi. Oke? Sekarang aku tanya, coba perhatiin dari 4 ini, cara memperbesar luck. Ada gak tulisan belajar? Nggak ada, ya. Belajar bukan buat nyari hoki, itu satu hal. Oke? Belajar itu nggak ada di sini nih, ya.
Tapi tadi ingat, belajar itu kebutuhan dasar. Itu udah nggak usah dipertanyakan lagi. Itu udah jadi kebutuhan kita. Tanpa itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi yang lain. Ya. Tapi kalian perhatiin coba. Dari 4 ini, kuliah dapat gak 4 ini? Ketemu banyak orang, ya nggak? Bisa nge-share kerjaan kita, bisa nge-share kita punya karya-karya. Dapat peluang-peluang baru, ya nggak? Bisa dapat hobi baru, ya nggak? Aktivitas baru, segala macam pengalaman. Tujuan kuliah tuh ini guys, memperbesar luck. Itu tujuan kuliah. Jadi mulai sekarang, yang dengerin ini semua yang ada di sini ya, jangan mikir lagi kuliah itu buat belajar. Itu bukan tujuan utama, itu bonus. Karena belajar itu kebutuhan, mau nggak mau pasti kita dimanapun kita harus belajar. Tapi tujuan utama kuliah, makanya ada orang yang nggak kuliah dia bisa sukses. Ya, ada yang nggak kuliah dia sukses, ada yang kuliah dia juga sukses, ada juga yang kuliah yang nggak pasti sukses. Bukan, itu tujuannya. Bukan itu, tujuannya supaya kita perbesar luck kita. Itu tujuan kuliah. Jadi kalau misalnya kita analogiin, karena aku orang matematika ya, aku suka pakai persamaan-persamaan. Jadi kita pakai persamaan ini ya. Luck sama dengan preparation plus opportunities. Nah, yang bingung bayangin hoki itu sebenarnya apa sih? Kita coba mau nganalogin hoki atau luck itu kayak gimana? Ya. Dari sini contohnya misalnya gini, ini belakang kita lihat gambar apa? TJ. Ya, jadi aku mau breakdown satu-satu nih kata-katanya. Preparation itu kayak gimana? Preparation itu kita berdiri di haltenya, kita tungguin. Itu preparation. Jadi kita siapin diri kita buat naik. Tapi busnya belum tentu datang ya nggak? Opportunity itu apa? Opportunity itu ketika busnya datang. Ya, ketika busnya datang. Kalau misalnya kita nunggunya di jam lain, pas busnya datang, jadi busnya datang tapi kita nggak siap, berarti kita nggak ketemu, ya nggak? Preparationnya nggak ada, cuma opportunity doang. Itu bukan luck. Oke? Luck itu pas dua-duanya ketemu, ya. Preparation ketemu sama opportunity. Oke? Analoginya kayak gitu, gampangnya bayanginnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di luar sana udah banyak opportunity, udah banyak kesempatan ya, berarti pertanyaannya kan tinggal satu, kita udah siap atau belum? Ya, gimana caranya kita berdiri di haltenya? Ya, jadi buat ngesimpulin semuanya, intinya tujuan kuliah itu bukan sekedar buat belajar, tapi lebih ke buat tingkatin luck kalian. Ya, karena tingkatin luck itu nggak gampang. Makanya ini jadi harus dipikirin bener-bener. Mungkin kalian udah netepin, oh aku mau kuliahnya di kampus A aja deh, karena dekat gini. Kalian masih kelas 11, aku kasih tau kalian masih kelas 11. Masih ada waktu buat pertimbangin ini itu. Jadi coba jangan tertutup lah pikirannya, coba kita explore dulu nih, ada possibility apa aja ya di luar sana. Itu pesan aku. Daripada nantinya kalian udah kuliah, terus kalian nyesel karena kalian nggak kurang lirik kiri kanan. Ya, ini aku bilang tadi di awal. Ya, manusia bisa survive karena informasi. Tapi balik lagi, informasi itu bukan knowledge, bukan ilmu pengetahuan. Informasi itu mentah. Jangan pikir kita scroll IG, scroll TikTok, terus kita belajar dari situ, terus kita jadi pinter. Bukan. Itu ditanya aja 10 detik kemudian pasti kalian lupa. Ini reel sebelumnya apa ya? Pasti lupa. Ya, itu informasi. Ya makanya di sini aku kasih quotes dari Albert Einstein ya, experience is knowledge, all the rest is information. Artinya apa? Artinya yang bisa jadi pengetahuan, yang bisa jadi knowledge beneran yang nempel ke otak kita, itu adalah experience, pengalaman kita. Oke? Selain itu, selebihnya itu cuma informasi aja. Informasi semua orang bisa ambil, ya. Semua orang bisa cari. Tapi knowledge nggak semua orang punya.